Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan terbesar nikmat Islam, iman, sihat wal afiat. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berada di dunia ini memiliki kewajiban dan tugas yang harus ditunaikan. Karena inti diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, dan satu-satunya ibadah yang Rasulullah SAW sendiri berjumpa dengan Allah, tidak menerima wahyu di ibadah tersebut. Tapi selain ibadah ini, semua perintah Islam melalui wahyu. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah salat. Salat tidak turunnya melalui wahyu, tapi salat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah langsung di langit ketujuh, berjumpa dengan Allah dan menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat. Itulah yang kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Daripada kata Isra dari Masjidul Haram ke Masjidul Aqsa, dan kata Mi'raj dari bumi ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Pertama kali perintah salat 50. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita salat 50 kali satu hari. Tapi tawaran Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dikurangi sama Allah Subhanahu wa taala. Dikurangi dari 50 menjadi 5. 5 dikerjakan tapi tetap pahalanya 50. Salat satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal dalam hal apapun. Dah bisa berdiri, duduk. Dah bisa duduk, baring. Dah bisa wudu, tayammum. Dalam keadaan perang pun ada namanya salat khauf, salat ketakutan atau salat takut. Berarti salat itu termasuk ibadah yang tidak boleh ditinggal dalam keadaan apapun. Sakit, sehat, musafir. Ada namanya salat musafir, ada jama' qasar, ada salat mukim kita di kota, di kampung kita sendiri. Begitu luar biasa perhatian Islam terhadap salat. Salat tiang agama. Jatuhnya salat, jatuhnya agama. Haji bisa ditinggal karena kita belum mampu. Zakat bisa ditinggal karena kita belum punya harta untuk dizakati. Puasa pun kita boleh tidak berpuasa kalau lagi sakit atau ada uzur-uzur lain. Tapi kalau salat tidak boleh sama sekali ditinggal. Bahkan salat itu menjadi batas antara keimanan dan kekafiran seorang. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Batas antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang tinggalin salat, berarti dia telah berbuat kufur. Dan sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas terhadap hadis ini, yang dimaksud kufurun duna kufur, kufur walaupun belum sampai kufur besar, tapi termasuk orang yang meninggalkan salat dalam keadaan sangat berbahaya.
bahkan bisa na'udzubillah mendapatkan su'ul khatimah ketika meninggal dunia. Salat jamaah sekalian adalah kunci rizki. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Salat kunci sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sabar itu melalui salat kita bisa mendapatkan banyak, bukan hanya keberkahan rizki, bukan keberkahan dan kekuatan fisik, bahkan untuk kesihatan, untuk keselamatan dunia akhirat. Cukup seorang Muslim berbangga ketika dia melaksanakan salat, karena di saat dia salat dia menghadap Allah langsung. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perintah-perintah Islam, perintah-perintah Al-Quran untuk melaksanakan salat adalah salat berjamaah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, kemudian berruku'lah bersama orang ruku'. Ini salah satu ayat yang menjelaskan bagaimana kewajiban salat berjamaah. Ruku'lah bersama orang yang ruku'. Itu berarti bersama-sama, jamaah. Bahkan juga salat berjamaah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking begitu diutamakan dan diperhatikan, hampir pernah Rasulullah SAW sebagaimana di hadis yang sahih, hampir menyuruh orang ikamat, kemudian mengganti beliau untuk imam, kemudian beliau mau keluar untuk membakar rumah-rumah orang yang ada laki-laki tidak salat di masjid. Mengapa Rasulullah SAW sambil mau membakar rumah keluarga yang laki-lakinya tidak salat di masjid, yang membuat Rasulullah SAW tidak jadi melaksanakan ancaman itu? Sebabnya karena ada di dalam rumah itu kaum wanita dan anak-anak. Kesimpulannya jamaah sekalian, laki-laki memang wajib di masjid, wanita dan anak-anak tidak wajib di masjid. Tapi tidak salah kalau kita ajak istri kita, ibu kita, kemudian anak-anak kita ke masjid, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan melarang kaum wanita kalau mereka ingin ke masjid ikut salat berjamaah. Wa salatuha fi baitiha khairul laha. Tetapi salatnya wanita di rumah itu lebih baik. Berarti yang dimaksud lebih baik adalah wanita salat di rumah, bukan laki-laki. Oleh kerana itu jamaah sekalian, mari kita sama-sama menjaga salat jamaah. Salat jamaah batasnya antara orang beriman dan orang munafik. Paling berat salat jamaah atas orang munafik. Tapi kalau orang mukmin, insya-Allah paling enak dan mudah untuk melaksanakan salat berjamaah, apalagi salat subuh. Cukup bersabda Rasulullah SAW yang membuat kita gembira dan bahagia. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man salla al-fajr fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Bahkan berita gembira dari Rasulullah SAW khusus bagi orang-orang yang suka keluar di saat gelap menuju ke masjid. Dan biasanya di saat gelap itu adalah salat isya sama salat subuh, belum terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Beri berita gembira bagi orang-orang yang suka ke masjid di saat gelap. Allah Subhanahu wa taala menggantikan nanti dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Allahu akbar, luar biasa. Begitu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid, khususnya salat subuh. Mereka mendapatkan berita gembira, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Cahaya di kuburnya,
cahaya ketika dia menghadapi sakratul maut, cahaya atas nanti jalan di atas sirat, nanti hari hisab, hari kiamat. Allah berikan cahaya yang begitu luar biasa, berkahnya salat subuh berjamaah. Jamaah sekalian, ayo mari kita sama-sama utamakan salat. Jadikan salat adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadikan salat adalah hal-hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Kalau kita memang ingin kehidupan kita nyaman, kehidupan kita nikmat, kehidupan kita bahagia, kuncinya di salat. Semakin lancar dan beres terlaksana salat, semua urusan dunia insya-Allah akan lancar. Semakin susah melaksanakan salat, semakin jauh dari salat, akan semakin stres dan susah dalam urusan kita dunia, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya doakan anda semua mudah-mudahan boleh dan insya-Allah istiqamah untuk melaksanakan salat berjamaah, mencintai masjid, memakmurkan masjid, karena itulah perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua sebagai umatnya ikut memperjuangkan dan melanjut perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.